Songo, iya, bukan pasukan Wali Songo, itu pasukan Walang Sangit. Itu PKI, karena disebut dengan PKI Gaya Baru. 20 indikasi kebangkitan PKI. Di situ saya uraikan 20 tanda-tanda PKI bangkit. Dan itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-temanku yang budiman seperti biasa. Yang tidak berbudi tidak usah berteman. Sahabat-sahabat, tahu nggak, di Indonesia ini terutama di panggung politiknya ada satu mantra yang secara sosiologis kekuatannya melampaui logika, data, dan fakta. Mantra itu alias labeling bernama komunis, ya. Meskipun di era sekarang Uni Soviet sudah bubar, kemudian Tiongkok kendati memakai sistem single party yang mana itu adalah partai komunis, tetapi Tiongkok pada esensinya sudah menjadi kapitalis global. Namun demikian, di Indonesia label komunis, apalagi dengan gaya baru, ya istilahnya jadi KGB, komunis gaya baru, itu dianggap tetap efektif menjadi senjata favorit untuk mengeksklusi kelompok lain. Nah, mengapa label yang sudah kadaluarsa secara geopolitik ini masih begitu sakti digunakan? Mengapa menunjuk hidung seseorang dan berteriak, itu PKI gaya baru, itu komunis gaya baru, itu dianggap jauh lebih efektif daripada berdebat mengenai urusan-urusan sosial, urusan-urusan politik. Nah, di video ini kita akan membedah bagaimana stigmatisasi KGB, bukan KGB intelijennya Soviet dulu ya. KGB itu adalah komunis gaya baru. Nah, bagaimana stigmatisasi itu bukan sekedar kesalahpahaman sejarah, melainkan sebuah teknologi sosial atau social engineering yang sengaja difabrikasi, dibuat dan dipelihara untuk mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu dari ruang demokrasi di Indonesia. Nah, untuk mengurai itu semua, mari kita masuk ke pembahasan. Stigmatisasi anti-komunis di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa. Ia memiliki silsilah yang panjang dan sangat politis. Sejak era kolonial, stigmatisasi ini merupakan warisan yang mana pemerintah Belanda adalah arsitek awal narasi ini. Pada tahun 1920-an, setiap upaya perlawanan terhadap kolonialisme, baik yang berbasis buruh maupun agama, itu seringkali dilabeli sebagai head communism atau semangat komunisme. Bagi pemerintah kolonial Belanda, melabeli aktivis resisten, aktivis pro kemerdekaan sebagai komunis adalah cara yang paling mudah untuk mendelegitimasi tuntutan kemerdekaan di mata dunia internasional. Kemudian, pada era berikutnya, terutama era Perang Dingin, intervensi Amerika Serikat pasca 1945, Indonesia ini jadi papan catur bagi dua kekuatan besar. Agen-agen Amerika Serikat, CIA, punya peran krusial dalam menyuburkan narasi anti-komunisme. Melalui dukungan logistik dan penyebaran propaganda kepada kelompok militer dan agama, Amerika Serikat membantu menciptakan citra bahwa komunisme adalah ancaman eksistensial bagi moralitas dan kedaulatan bangsa. Stigmatisasi ini adalah produk ekspor Perang Dingin yang berhasil dinasionalisasi dengan sangat baik oleh rezim-rezim berikutnya pasca Soekarno. Kemudian pada era Orde Baru, stigmatisasi ini menjadi sebuah indoktrinasi di mana di bawah rezim Soeharto, anti-komunisme menjadi agama negara. Melalui film G30 SPKI misalnya yang wajib ditonton, kemudian buku pelajaran yang seragam, dan sistem bersih diri, bersih lingkungan. Stigma ini diformalisasi.
Komunisme diposisikan bukan sebagai ideologi politik, melainkan sebagai hantu masa lalu yang bergentayangan, bahkan lebih jauh sebagai penyakit keturunan yang menular. Berbicara mengenai siapa pelaku stigmatisasi KGB atau komunis gaya baru di era pasca reformasi, ini adalah satu diskursus publik yang menarik ya sahabat-sahabat, di mana ini erat kaitannya dengan politik identitas. Pasca reformasi, tongkat estafet stigmatisasi ini berpindah ke tangan kelompok Islam kanan, kelompok Islam konservatif fundamental, dan elemen tentu saja loyalis Orde Baru. Bagi kelompok Islam konservatif seperti Anasir FPI dan seterusnya misalnya dengan para pemimpinnya, penggunaan label komunis gaya baru atau KGB itu punya fungsi ganda. Pertama, sebagai alat konsolidasi ideologi politik massa atau pemersatu basis massa mereka. Narasi agama terancam oleh komunisme adalah penggerak emosi yang sangat kuat. Kemudian, fungsi yang kedua adalah sebagai instrumen untuk mendelegitimasi lawan. Ketika seorang aktivis atau politisi mengusulkan kebijakan yang progresif atau bahkan masyarakat biasa yang progresif yang mungkin berlawanan dengan ideologi-ideologi yang dikampanyekan oleh kelompok Islam konservatif ini, tentu saja tidak akan lepas dari stigmatisasi KGB ini. Nah, tanpa perlu repot-repot melakukan satu diskusi, perdebatan yang cukup rumit, mereka cukup melabeli pengusung gagasan-gagasan progresif sebagai KGB. Dan secara otomatis diskursus akan bergeser dari substansi menuju penghakiman moral secara sosiologi. Nah, pertama biasanya adalah aktivis kelompok agraria. Ya. Para petani yang mempertahankan tanahnya dari korporasi atau proyek negara seringkali dicap komunis karena dianggap melawan ideologi pembangunanisme. Kemudian kelompok lainnya yang biasa dieksklusi melalui stigmatisasi KGB ini adalah diantaranya aktivis kemanusiaan. Mereka yang mencoba membongkar kebenaran sejarah 1965 atau mendampingi korban pelanggaran HAM masa lalu tersebut biasanya jadi target empuk. Kemudian kelompok intelektual kritis, biasanya dalam forum-forum diskusi buku, pemutaran film, hingga penelitian-penelitian akademik yang mempertanyakan status quo daripada misalnya kelompok konservatif itu sendiri, status quo-nya merasa terancam dengan lahirnya kelompok-kelompok intelektual akademis yang kritis membongkar kesejarahan, perilaku, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di ruang sosial oleh mereka. Biasanya itu langsung dikasih label KGB atau komunis gaya baru. Nah, menariknya, mengapa stigmatisasi ini terus digunakan? Nah, inilah efektivitas daripada stigmatisasi KGB atau komunis gaya baru. Ia menjadi strategi yang low cost, biayanya rendah, tetapi dampaknya cukup tinggi, ya, high impact, untuk mengeksklusi hak-hak sipil seseorang atau satu komunitas tertentu. Dalam arti ya supaya dia semakin terkucilkan dan bahkan dicopot hak-hak sipilnya semacam kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan mengemukakan pendapat, ya. Nah, ini tentu saja low cost secara intelektual karena para pelaku itu nggak butuh riset mendalam, tidak perlu mendefinisikan argumen, dan tentu saja tidak butuh bacaan teoritis misalnya tentang Marxism. Tidak butuh juga yang namanya argumentasi logis. Ya, mentok-mentok cukup dicocok logi kira-kira. Ya.
Menuduh seseorang sebagai komunis gaya baru hanya membutuhkan jari telunjuk dan suara yang lantang. Urusan siapa yang mengatakannya bisa siapa saja. Bisa itu ustadz, bisa itu profesor bahkan, atau orang biasa. Nah, ini adalah satu bentuk menurut saya kemalasan berpikir yang dilegalkan oleh sentimen massa. Kemudian juga strategi stigmatisasi KGB ini low cost, ya, biaya rendah secara politik, karena jauh lebih murah daripada melakukan kampanye politik yang substansial. Ya, ini paling banyak terjadi di pemilu 2014 ketika misalnya salah satu korban yang distigmatisasi adalah Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 ya. Saat itu jadi salah satu korban stigmatisasi yang gencar dilakukan oleh kelompok yang kontra terhadap Pak Jokowi, dan diantaranya di sana ada kelompok Islam kanan yang gencar sekali dan dengan mudah melabeli bahwa bahkan katanya Pak Jokowi itu seorang anak komunis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali label komunis ini nempel, sang korban sebetulnya bisa mengalami apa yang disebut dengan social death, ya, atau kematian secara sosial, karena terus-terusan dilakukan satu karakter assassination, pembunuhan karakter. Ini bisa dilihat sejak dulu Pak Jokowi hingga sekarang, misalnya kalau ngambil case Pak Jokowi, ini terus digaungkan, dan bahkan upaya penyudutan terhadap Pak Jokowi ini selalu dilakukan hingga hari ini, ya. Nah, label ini sebetulnya bisa memicu trauma kolektif bangsa ini, sehingga masyarakat luas yang tidak terliterasi dengan baik, yang asal menelan mentah-mentah satu propaganda, ya, satu demagogi, masyarakat akan cenderung menjauh, ya, menjauhi bahkan membenci korban stigmatisasi ini, karena tentu saja takut tertular stigmanya gitu. Dan ini adalah mekanisme eksklusi masyarakat yang paling efisien karena ia bekerja melalui politics of fear atau melalui politik rasa takut, ya. Bukan melalui satu diskursus publik yang memang terbuka, mendalam, dan mencerdaskan tentu saja. Persoalan stigmatisasi KGB ini juga ada kaitannya secara relasional dengan generational gap atau kesenjangan antar generasi. Kalau kita lihat para pelaku stigmatisasi KGB itu umumnya dilakukan, saya tidak mencoba mengeneralisir, tetapi banyak dilakukan oleh mereka yang berasal dari generasi baby boomers atau Gen X. Mengapa? Ya karena terutama baby boomers adalah pelaku sejarah, ya, yang memang mengalami kekerasan 65 dan sentimen-sentimen anti komunisme pada saat itu. Nah, bagi mereka anti komunisme ini bukan sekedar opini, tapi refleks pertahanan diri. Mereka melihat simbol Palu Arit itu bukan sebagai objek sejarah atau sekadar ideologi yang layak didiskusikan dalam satu forum menjadi satu diskursus misalnya. Alih-alih itu mereka melihat sebagai pemicu atau trigger trauma masa lalu yang belum sembuh. Nah, sementara bagi generasi milenial, Gen Z, dan generasi seterusnya saat ini yang lahir di era internet, label komunisme gaya baru atau KGB seringkali dipandang sebagai sesuatu yang out of date, ya, ketinggalan zaman atau anakronik. Karena tentu saja akses informasi yang luas, Gen Z, Gen milenial mulai mempertanyakan narasi tunggal daripada sejarah. Di mata mereka, anak muda, tuduhan komunisme terhadap hal-hal sepele, misalnya warna baju, kegemaran membaca, menghidupkan budaya lokal yang dulu sering distigmatisasinya sebagai
Manikebu misalnya, manifesto kebudayaan misalnya. Justru stigmatisasi semacam itu akan terlihat konyol dan bahkan memeable atau ya gampang dibuat meme lah kalau sama generasi milenial atau Gen Z. Tetapi bagaimanapun itu bahayanya tetap ada. Meskipun anak muda hari ini tidak percaya pada hantu komunisme, mereka tetap bisa terkena dampak dari persekusi yang dipicu oleh generasi senior mereka, generasi atasnya. Nah, saya sendiri melihat apa yang terjadi dilakukan oleh pelaku-pelaku yang menstigmatisasi KGB ini di tingkatan akar rumput ya. Ini biasanya di antara kemalasan berpikir atau stigmatisasi murni yang lahir daripada trauma sejarah. Tetapi realitasnya di tingkat akar rumput ya, banyak orang yang terjebak dalam disinformasi ini. Karena tentu saja enggan melakukan verifikasi dan bahkan pendalaman literasi. Tetapi kalau di tingkat elit, ini bukan soal kemalasan berpikir. Ini adalah calculated ignorance, ya, atau ketidaktahuan, kebodohan yang sengaja dikelola. Para aktor politik tahu betul bahwa komunisme di Indonesia memang sudah mati secara politik, tetapi mereka sengaja menghidupkan hantunya untuk menjaga status quo, struktur kekuasaan yang memang sudah mapan sejak zaman dulu, terutama sejak era Orde Baru. Nah, stigmatisasi ini adalah bukti bahwa sebetulnya bangsa ini, kita secara sosial, masih punya cara berpikir yang anakronik, ketinggalan zaman. Kita berusaha menyelesaikan masalah abad ke-21, tetapi dengan ketakutan-ketakutan dari pertengahan abad ke-20. Nah, ini adalah bentuk kegilaan kolektif ya, collective madness, di mana bangsa ini terus-menerus bertarung melawan bayangannya sendiri. Karena harus diakui, siapapun yang dilabeli komunis itu masih bangsa Indonesia. Ya. Sementara masalah nyata soal ketimpangan ekonomi, korupsi, krisis iklim ini terabaikan. Belum lagi eksploitasi atas nama agama misalnya, komodifikasi agama, bahkan komodifikasi status sosial seperti nasab ya di dalam kalangan Islam ini masih terjadi dan masyarakat seolah-olah mengindahkan, cuek terhadap masalah itu. Lebih banyak menelan narasi-narasi mengenai KGB tadi. Stigmatisasi KGB ini adalah instrumen eksklusi yang soft sebenarnya, tetapi dia cukup efektif untuk membunuh karakteristik seseorang atau satu komunitas masyarakat. Karena ia menyerang psikologi massa. Selama kita masih membiarkan label komunis jadi alat pembungkam, eksklusi sosial, kemudian juga peminggiran hak-hak sipil, pembungkaman kebenaran, maka selama itu pula demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara yang sia-sia karena penuh kepalsuan dan kedangkalan berpikir tentu saja. Memutus rantai ini butuh satu keberanian intelektual oleh siapapun untuk mengakui sejarah secara objektif, membaca secara mendalam, meneliti secara objektif dengan mengumpulkan data-data valid. Ya, harus ada keberanian moral untuk menolak jalan pintas dalam berargumen. Nah, saatnya kita berhenti atau kalau perlu cuekin aja mereka-mereka pelaku stigmatisasi KGB atau komunis gaya baru. Karena kita bisa melihat mereka ini adalah sebuah gambaran kelompok masyarakat yang takut sebenarnya pada hantu yang mereka ciptakan sendiri. Dan mari sebagai sebuah bangsa kita menjadi bangsa yang berani menghadapi kenyataan
Dan saya kira inilah misalnya yang dipostulasikan, dikontekstualisasikan oleh Gus Dur dan menjadi alasan mengapa misalnya Gus Dur dulu punya gagasan untuk menghapus TAP MPRS soal pelarangan Marxisme misalnya. Nah, jadi mari kita melek hadapi kenyataan yang ada bahwa keragaman ini terjadi semata-mata untuk menemukan bentuk paling sempurna dari kohesi sosial bangsa Indonesia. Tinggal bagaimana caranya kohesi sosial ini terarah kepada tujuan-tujuan dan cita-cita berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan stop framing stigmatisasi KGB karena itu tadi. Pertama, bahwa itu ketinggalan zaman, itu hanya menandai kemalasan berpikir, dan sebenarnya sudah tidak akan ada kontinuitas daripada gagasan tersebut. Ingat, generasi hari ini adalah generasi yang sangat terbuka akses informasi dan pengetahuan, sehingga kita, generasi saat ini, punya banyak peluang untuk meng-cross-check kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.